Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya Nadia Zabrina Klarinta dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 30 akan mempresentasikan praktikum kimia yang berjudul faktor korosi yang telah saya lakukan selama 3 hari. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Secara umum, korosi adalah rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh lingkungan. Prosesnya dapat dijelaskan secara elektrokimia, seperti pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Karat adalah sebutan bagi korosi yang terjadi pada besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam lain yang memiliki nilai potensial elektrodenya lebih dari 0,4 V akan sulit mengalami korosi karena potensial tersebut akan menghasilkan sel potensial reaksi kurang dari 0 atau negatif ketika kontak dengan oksigen di udara. Contohnya pada logam perak, platina, dan juga emas. Faktor-faktor yang mempercepat korosi diantaranya yang pertama adalah air dan kelembapan udara, atau juga bisa disebut konsentrasi H2O dan oksigen. Dalam kondisi kelembapan yang lebih tinggi, besi akan lebih cepat berkarat. Selain itu, dalam air yang kadar oksigen terlalu lebih tinggi, perkaratan juga akan lebih cepat. Hal ini sebagaimana air dan oksigen berperan sebagai medium terjadinya korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, baik asam ataupun garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan, yang mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Hal ini memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan, yaitu anode dan juga katode. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua buah logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan lembab atau berair, dapat secara langsung terbentuk sel elektrokimia. Potensial lebih rendah akan segera melepas elektron ketika bersinggungan dengan potensial yang lebih tinggi, serta akan teroksidasi lebih cepat. Yang kelima, pH. Pada suasana yang lebih asam, yaitu pH kurang dari 7, proses korosi akan lebih cepat sebagaimana reaksi reduksi oksigen dalam suasana asam akan lebih spontan, ditandai dengan potensial reduksinya yang lebih besar dibanding dalam suasana netral maupun basa. Yang keenam, suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat korosi terjadi. Hal ini sebagaimana laju reaksi kimia meningkat sering bertambah. Cara memperlambat korosi. Yang pertama, mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, dengan cara membuat lingkungan udara bebas oksigen dengan mengalirkan karbon dioksida. Yang kedua, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara. Caranya, yang pertama dengan mengecat, melapisi dengan plastik, dan memberi minyak pada permukaan logam. Yang kedua, galvanisasi, yaitu melapisi logam dengan menggunakan zinc. Yang ketiga, electroplating, yaitu pelapisan dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Yang keempat, shearodizing, yaitu mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup fosfat. Yang ketiga, perlindungan katodik, dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang potensialnya sangat rendah. Ini ada alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum. Yang pertama itu adalah siapkan 6 gelas plastik, 6 buah paku, 6 lembar plastik, 6 label, 6 karet, 1 buah kertas amplas, minyak goreng, larutan garam yang terbuat dari 1 sendok garam ditambahkan dengan setengah gelas air biasa, air panas, dan juga cuka. Adalah cara kerja yang harus dilakukan selama praktikum. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengamplas paku menggunakan kertas amplas. Jadi di sini kita membutuhkan kertas amplas dan juga 6 buah paku. Amplas paku satu persatu. Lalu, beri label yang berbeda pada masing-masing gelas. Di sini diberi label A, B,
C, D, E, dan F. Setelah itu, masukkan satu buah paku pada masing-masing gelas. Tuangkan air biasa pada gelas A. Pastikan seluruh bagian permukaan paku terendam oleh air. Lalu tuangkan air panas pada gelas B. Lalu di sini ada cuka. Tuang cuka pada gelas C. Tuangkan larutan garam yang terdiri dari 1 sendok garam ditambahkan dengan setengah gelas air pada gelas D. Tuangkan minyak pada gelas E. Lalu pada gelas F dibiarkan saja tanpa diberikan perlakuan apapun. Di sini kita siapkan 6 buah plastik dan juga 6 karet. Tutup gelas dengan menggunakan plastik lalu direkatkan dengan karet. Pastikan seluruh bagian gelas sudah tertutup dengan karet. Setelah selesai semua, ditunggu selama 3 hari sambil diamati dan juga dicatat. Data pengamatan yang didapat dari hasil pengamatan selama 3 hari. Yang pertama, gelas A yang diberi perlakuan air biasa. Pada hari pertama muncul sedikit karat. Lalu pada hari kedua, karatnya sudah mulai lumayan banyak. Dan di hari ketiga sudah mulai sangat berkarat. Lalu pada gelas B yang diberi perlakuan air panas, di hari ke-1 muncul sedikit karat. Lalu di hari kedua sudah mulai sangat berkarat, sampai di hari ketiga juga sangat berkarat. Juga pada gelas C yang diberi perlakuan air cuka. Itu hari pertama mulai membentuk gelembung, lalu di hari kedua gelembung-gelembung tadi sudah mulai hilang, tapi pada pakunya sudah mulai menghitam. Dan di hari ketiga, paku masih semakin menghitam, dan larutan cuka tersebut semakin menguning. Lalu pada gelas D yang berisi larutan garam, di hari pertama sedikit berkarat, di hari kedua mulai sangat banyak berkarat, dan di hari ketiga semakin banyak lagi karatnya. Lalu pada gelas E yang berisi minyak goreng, di hari pertama tidak terjadi apa-apa, di hari kedua juga tidak terjadi apa-apa, sampai di hari ketiga tidak terjadi perubahan apapun maupun tidak terjadi karat sama sekali. Lalu pada gelas F yang tidak diberi perlakuan apapun, di hari ke-1, ke-2 maupun ketiga tidak terjadi perubahan apapun. Tidak terjadi korosi sama sekali. Pembahasannya, berdasarkan hasil pengamatan selama 3 hari tersebut, didapat bahwa larutan yang paling cepat menghasilkan korosi adalah pada gelas C, karena paku sampai menghitam. Selanjutnya adalah gelas D, kemudian gelas B. Hal ini sesuai dengan dasar teori bahwa elektron akan lebih mudah diikat oleh oksigen di udara pada larutan yang mengandung asam dan juga garam. Juga sesuai dengan teori yang semakin tinggi suhu, semakin cepat proses korosi. Pada gelas A, terjadi korosi namun tidak secepat pada gelas C, B, dan D.
Hal ini cukup membuktikan bahwa air dan kelembapan mengaruhi kecepatan logam dalam mengalami korosi. Sedangkan pada gelas E dan F tidak terjadi korosi sama sekali. Hal ini juga sesuai dengan teori untuk memperlambat korosi, yaitu melapisi logam dengan minyak seperti pada gelas E. Dan pada gelas F yang tidak diberi larutan apapun dan ditutup dengan plastik sehingga kemungkinan untuk bersinggungan dengan oksigen sangat kecil, yang mengakibatkan proses korosi jadi terhambat. Dari pembahasan dan penelitian kali ini adalah dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya korosi dapat diperlambat dengan cara melapisi permukaan logam menggunakan minyak untuk mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara secara langsung. Dapat juga disimpulkan bahwa pada keadaan asam, proses korosi terjadi dengan sangat cepat. Maka dari itu, untuk memperlambat terjadinya korosi, sebaiknya logam tidak dibiarkan berada pada keadaan asam.